Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Perisal SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih sempat berkumpul. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari Saiful S dengan NIM H02203116, Nurpadila dengan NIM H02203220, saya sendiri Rasnida dengan NIM H02203119 dan Juliati dengan NIM H02203112. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang bimbingan konseling. Untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, perkenalkan nama saya Saiful NIM H02203116. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fungsi dan bimbingan konseling. Baik, yang pertama yaitu adalah fungsi pemahaman. Nah, di mana pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri siswa beserta permasalahannya oleh siswa sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang membantu siswa, juga pemahaman tentang lingkungan dari siswa. Nah, dalam fungsi pemahaman terdapat tiga fungsi. Yang pertama yaitu adalah pemahaman tentang siswa. Nah, di mana pemahaman tentang konseling merupakan titik tolak upaya pemberian bantuan terhadap siswa sebelum seorang guru BK atau pihak-pihak lain dapat memberikan layanan tertentu kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu adalah pemahaman tentang masalah siswa. Nah, di mana pemahaman terhadap masalah ini siswa membantu guru BK dalam memberikan penanganan masalah, oleh karena itu pemahaman ini wajib dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Nah, di mana pemahaman ini untuk dapat memahami individu secara mendalam. Maka pemahaman individu mencakup pemahaman terhadap lingkungan dalam arti sempit dan lebih luas. Baik, yang kedua yaitu adalah fungsi pencegahan. Nah, di mana layanan bimbingan dapat berfungsi pencegahan. Artinya, usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah, sedangkan fungsi pencegahan bagi konselor merupakan bagian dari tugas dan kewajibannya yang amat penting. Kemudian yang ketiga yaitu adalah fungsi pengentasan atau perbaikan. Fungsi ini berperan sebagai fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami klien. Kemudian yang keempat yaitu adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, di mana fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para konseling dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tujuan bimbingan konseling. Nah, dalam tujuan bimbingan konseling terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama adalah tujuan umum, kemudian yang kedua adalah tujuan khusus. Nah, tujuan umum ini pada dasarnya adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada, baik dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan status sosial ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu adalah tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini merupakan penjabaran dari tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami individu bersangkutan yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Nah, masalah yang dialami individu sangat beragam, memiliki intensitas yang berbeda-beda serta bersifat unik. Dengan demikian, maka tujuan khusus bimbingan dan konseling untuk individu yang satu dengan individu yang lain tidak boleh disamakan. Asas-asas bimbingan dan konseling. Dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, hendaknya mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling, karena pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu kesatuan-kesatuan yang harus diterapkan dalam menyelenggarakan pelayanan itu. Adapun asas-asas bimbingan konseling yang pertama, asas kerahasiaan. Pelayanan bimbingan dan konseling
ada kalanya berhubungan dengan konseli yang mengalami masalah. Bagi konseli yang bermasalah dan ingin menyelesaikan masalahnya, akan sangat membutuhkan bantuan dari orang yang dapat menyimpan kerahasiaan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dibicarakan konseli kepada konselor tidak boleh disebarluaskan pada pihak-pihak lain. Jika asas-asas ini benar-benar dilaksanakan oleh konselor, maka konselor dapat kepercayaan dari semua pihak dan mereka akan memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling. Sebaliknya, jika konselor tidak dapat memegang asas kerahasiaan ini, maka hilanglah kepercayaan konseli terhadap konselor. Konseli takut kepada konselor, dan yang lebih fatal, bagi konseli akan menyebarluaskan pengalaman yang tidak menyenangkan ini kepada konseli lain. Hal yang demikian dapat berdampak terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseli selanjutnya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Untuk mencapai keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseli, maka proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar sukarela. Kesukarelaan itu ada pada konselor maupun pada konseli. Artinya, konseli secara suka dan rela tanpa ada perasaan terpaksa, mau menyampaikan masalah yang dihadapinya dengan mengungkapkan secara terbuka hal-hal yang dialaminya. Pihak konselor hendaknya juga dapat memberikan bantuan dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan atau dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Suasana keterbukaan antara konselor dengan konseli dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan, karena penerapan asas ini akan mempermudah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling. Keterbukaan ini tidak hanya dari pihak konseli saja, tetapi juga pihak dari konselor. Keterbukaan tidak hanya sekedar kesediaan untuk menerima saran saja, tetapi kedua belah pihak diharapkan mau menerapkan asas ini, di mana pihak konseli mau membuka diri dalam rangka untuk memecahkan masalahnya dari pihak konselor dan kesediaan untuk menjawab pertanyaan konseli maupun mengungkapkan keadaan dirinya bila dikehendaki oleh klien. Yang keempat, asas kekinian. Masalah konseli yang ditangani melalui kegiatan bimbingan dan konseli adalah masalah-masalah yang saat ini sedang dirasakan, bukan masalah yang pernah dialami pada masa lampau dan kemungkinan masalah yang akan dialami yang akan datang. Untuk mendukung fungsi pencegahan, maka pertanyaan yang perlu dijawab adalah apa yang perlu dilakukan sekarang, sehingga kemungkinan yang kurang baik di masa mendatang dapat dihindari. Yang kelima, asas kemandirian. Pencapaian tujuan pelayanan bimbingan dan konseli tercapai bila mana menjadikan siswa dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau tergantung pada guru BK. Kemandirian yang merupakan tujuan dari usaha layanan bimbingan dan konseli haruslah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan peranan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemandirian sebagai hasil konseli menjadi arah dari keseluruhan proses konseling, dan hal-hal itu disadari oleh kedua belah pihak, yang pihak menjadi arah dari keseluruhan proses konseling, dan hal itu disadari oleh kedua pihak, yaitu guru BK dan siswa. Dengan demikian, maka para guru BK hendaknya senantiasa berusaha menghidupkan kemandirian pada diri siswa, bukan justru menghidupkan ketergantungan siswa pada guru BK. Dan yang keenam, asas kegiatan. Hasil usaha layanan bimbingan dan konseling tidak akan berarti bila siswa yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil usaha bimbingan tidak tercapai dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh siswa yang bersangkutan. Para guru BK hendaknya menimbulkan suasana agar siswa yang dibimbing mampu menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud dalam menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan konseling. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi sebelumnya, yaitu bagian ke-7 asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri siswa yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan bukan sekedar mengulang-ulang hal-hal yang lama yang bersifat monoton,
melainkan perubahan yang selalu menuju arah pembaruan, sesuatu yang lebih maju, dinamis, sesuai arah perkembangan siswa yang dikehendaki. Asas kedinamisan ini hendaknya mengacu pada hal-hal yang hendaknya terdapat pada proses konseling dan hasil-hasilnya. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling berupaya memadukan berbagai aspek dari siswa dan dibimbing. Sebagaimana diketahui, siswa yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, akan justru menimbulkan masalah. Di samping keterpaduan pada diri siswa yang dibimbing, juga diperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan. Jangan terjadi aspek layanan yang satu tidak serasi atau bahkan bertentangan dengan aspek layanan yang lain. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Sebagaimana dikemukakan dahulu, usaha layanan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, seperti norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas ini diterapkan terhadap isi dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh isi layanan, prosedur, teknik, dan peralatan yang dipakai. Yang ke-10 yaitu asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling dilakukan secara teratur, sistematis, dan dengan menggunakan prosedur, teknik, serta alat yang memadai. Asas keahlian ini akan menjamin keberhasilan usaha bimbing dan konseling, dan selanjutnya keberhasilan usaha bimbingan dan konseling akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bimbingan dan konseling. Penerapan asas keahlian ini akan menunjukkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional yang diselenggarakan oleh tenaga-tenaga ahli yang didik untuk melaksanakan pekerjaan itu. Yang ke-11, asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila guru BK sudah tidak mengarahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk membantu siswa, tetapi siswa belum dapat membantu sebagaimana yang diharapkan, hal tersebut terjadi karena masalah yang dialami siswa berada di luar kemampuan dan kewenangannya. Mendapat kasus semacam ini, guru BK dapat mengalih tangankan siswa tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih untuk menangani masalah siswa atas persetujuan siswa yang akan dialih tangankan. Dan yang ke-12 yaitu asas tuturi handayani. Asas ini menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara guru BK dan siswa. Asas ini semakin dirasakan manfaatnya di lingkungan sekolah dan bahkan perlu dilengkapi dengan ingarsa sungtulada ing madia mangunkarsa. Asas ini menuntut agar layanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan keberadaannya pada waktu siswa mengalami masalah dan menghadap guru BK saja, namun di luar hubungan kerja, pelaksanaan bimbingan dan konseling pun hendaknya dirasakan keberadaannya dan manfaatnya. Selanjutnya yaitu peran guru dalam layanan bimbingan dan konseling. Peran guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling adalah membimbing, mengingatkan, memberi nasihat, dan memberikan motivasi kepada siswa, memberikan penanaman konsep demokrasi, mengembangkan pemahaman diri melalui kehidupan siswa. Selain itu, guru juga melakukan pembiasaan nilai-nilai akhlak kepada siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, Sardiman mengemukakan 9 peran guru terkait dengan penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu yang pertama, sebagai informator, guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua, sebagai organisator, guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai motivator, guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamiskan potensi siswa, menumbuhkan swadaya atau aktivitas dan daya cipta atau kreativitas sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang keempat, sebagai direktur, guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kelima, sebagai inisiator, guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar.
Yang keenam, sebagai transmitor, guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai fasilitator, guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan, sebagai mediator, guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Dan yang kesembilan yaitu sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. 9. Peran guru sebagai telah dikemukakan terkait erat dengan penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang timbul dalam implementasi ke-9 peran tersebut pada dasarnya juga merupakan permasalahan yang berada dalam wilayah penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, guru kelas maupun guru mata pelajaran membutuhkan kehadiran guru bimbingan dan konseling. Sebaliknya, guru bimbingan dan konseling juga membutuhkan informasi, bantuan, dan kerjasama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk melaksanakan tugas-tugas kepembimbingannya. Baik, itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.